Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable, my supervisor, and my examiner, let me introduce myself. My name is Ririn Rahmawati. Today, I want to present my thesis entitled Analysis Mathematical Model of Anthrax Disease with Saturated Incidence Rate. Here is my outline. My outline consists of first, introduction, second, literature review, third, research methods, fourth, discussion, and fifth, conclusion. First, introduction, and this is background. Anthrax is a disease caused by anthrax bacteria or Bacillus anthracis that can form spores. And then, anthrax can infect various species, including humans, but herbivorous mammals such as cows, buffaloes, goats, horses, and sheep are more susceptible to get infected. Anthrax is a disease that can be transmitted from animals to humans, or as known as zoonosis. And then, anthrax infection can occur in three forms, namely skin or cutaneous, breathing or inhalation, and digestion or gastrointestinal. Anthrax has spread in tropical and subtropical regions. This disease arises endemic at certain times of the year, but its location is limited to certain areas called anthrax endemic areas. In Indonesia, there are 14 provinces that have anthrax endemic areas. And then, one of the controls that can be done is to increase disease observation activities continuously to be able to take effective countermeasures, or as known as surveillance, against anthrax cases with a focus on endemic areas or other vulnerable areas. Here is the previous research. The first research is by Fredman and Jacobo in 2013. They are constructing model of the anthrax disease in animal populations by considering the presence of migration factors, scavengers, and logistical birth rates in susceptible animals. They are also assuming no animals recover from anthrax. The second research is Musayabasa et al. In 2015, developing model of the anthrax disease by considering the presence of animal populations and anthrax spore populations. And the third is the research by Sinki and Narasimha in 2016. They are developing model from Musayabasa et al. In 2015 by considering the population of animals infected with anthrax. And the fourth research is by Saad et al. In 2016. They are extending model from Fredman and Jacobo in 2013 by considering the rate of carcass decay and the rate of healing animals from anthrax. And the last research is by Osman and Mackinday in 2018. They are explaining about the fatal zoonotic disease model, anthrax. The difference between the models constructed by Osman and Mackinday with previous research is the addition of suspected, infected, and cured populations for human populations, whereas in previous research only animal populations were used. Thus, this research develops the model of the spread of anthrax disease by considering the presence of animal populations and human populations. The model in this study used the bilinear incidence rate. Therefore, based on those explanations, the writer is interested in studying and modifying the model in the paper written by Osman and Mackinday in 2018. The model will be modified by changing the form of the initial bilinear incidence rate to the saturated incidence rate.
Here is the formulations of the problem. There are two formulations of the problem. Number 1. How is the stability analysis of the equilibrium point in the mathematical model of anthrax disease? Number 2. How is the result of simulation and interpretation of the mathematical model of anthrax disease? And the purposes to answer the formulations of the problem. Benefits. There are two benefits from this research. First, provides information about the analysis of the mathematical model, particularly in the mathematical model of anthrax disease. Second, gives the contribution for the development of knowledge in the medical field. Second, literature review. Berikut adalah tinjauan pustaka. Terdiri dari 1. Antraks, 2. Gejala penyakit antraks, 3. Pencegahan dan pengendalian penyakit antraks, 4. Saturated incidence rate, 5. Sistem persamaan diferensial, 6. Kestabilan sistem linier, 7. Kriteria Routh-Hurwitz, dan 8. Bilangan reproduksi dasar. Third, research methods. Berikut adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah melakukan studi literatur terkait dengan model matematika penyebaran penyakit antraks. Yang kedua, memodifikasi model matematika penyebaran penyakit antraks yang ditulis oleh Osman dan McKinsey pada tahun 2018. Yang ketiga, melakukan analisis kestabilan. Kemudian yang keempat, mensimulasikan model. Dan yang kelima, menginterpretasikan hasil simulasi. Lalu yang terakhir, menarik kesimpulan. Fourth, discussion. Berikut adalah pendefinisian kompartemen. Terdapat 5 kompartemen pada model matematika penyebaran penyakit antraks. Yang pertama, SHT, yaitu populasi manusia sehat yang rentan pada saat T. Yang kedua, IHT, yaitu populasi manusia yang terinfeksi antraks pada saat T. Yang ketiga, RHT, yaitu populasi manusia yang telah sembuh dari antraks pada saat T. Yang keempat, SAT, yaitu populasi hewan sehat yang rentan pada saat T. Dan yang terakhir, IAT, yaitu populasi hewan yang terinfeksi antraks pada saat T. Berikut adalah tabel pendefinisian parameter. Berikut adalah asumsi yang digunakan dalam model matematika penyebaran penyakit antraks. Yang pertama, individu yang terserang penyakit antraks tidak dapat menularkan penyakit antraks ke individu lainnya ataupun ke hewan sehat yang rentan lainnya. Penularan penyakit antraks hanya terjadi dari hewan ke manusia dan dari hewan ke hewan. Yang kedua, individu yang telah sembuh dari penyakit antraks akan mengalami penurunan kekebalan tubuh. Yang ketiga, hewan yang telah terinfeksi tidak dapat pulih dari penyakit antraks. Dan yang keempat, laju kelahiran hewan yang terinfeksi diabaikan karena anak yang dilahirkan dari hewan yang terinfeksi antraks akan mengalami kematian. Oleh karena itu, hanya laju kelahiran populasi hewan sehat yang rentan yang diperhatikan. Berikut adalah gambar diagram transmisi. Berikut adalah model matematika penyebaran penyakit antraks dengan saturated incidence rate. Bentuk beta HIASH pada model sebelumnya dimodifikasi dengan saturated incidence rate menjadi bentuk beta HIASH per 1 plus sigma IA. Kemudian bentuk beta AIASA pada model sebelumnya dimodifikasi dengan saturated incidence rate menjadi bentuk beta AIASA per 1 plus sigma IA. Berdasarkan model matematika yang telah dibahas, diperoleh 2 titik setimbang. Yang pertama, titik setimbang non-endemik atau disebut juga E0. Titik setimbang non-endemik terjadi ketika tidak adanya penyebaran penyakit antraks, sehingga diperoleh E0 sebagai berikut. Selanjutnya, menentukan bilangan reproduksi dasar atau R0 dengan menggunakan metode NGM atau Next Generation Matrix
dan diperoleh R0 sebagai berikut. Titik setimbang yang kedua adalah titik setimbang endemik atau E-stars. Titik setimbang endemik terjadi ketika terdapat penyebaran penyakit antraks. Dari hasil perhitungan, diperoleh E-stars sebagai berikut. Titik setimbang endemik eksis jika R0 lebih besar dari 1. Setelah diperoleh titik setimbang dari model matematika, maka selanjutnya dilakukan analisis kestabilan titik setimbang dari model matematika tersebut. Model matematika penyebaran penyakit antraks dengan saturated incidence rate berbentuk SPD non-linear, sehingga dilakukan linearisasi dengan matriks Jacobian sebagai berikut. Pertama, melakukan analisis kestabilan titik setimbang non-endemik dengan mensubstitusikan titik setimbang non-endemik atau E0 ke dalam matriks Jacobian, sehingga diperoleh matriks sebagai berikut. Selanjutnya, diperoleh nilai eigen sebagai berikut, di mana secara eksplisit didapatkan 4 nilai eigen, yaitu lambda 1 sama dengan min mu h, lambda 2 sama dengan min k min mu h, lambda 3 sama dengan min alpha min mu h min pi, dan lambda 4 sama dengan min mu a. Jelas bahwa lambda 1, lambda 2, lambda 3, dan lambda 4 bernilai negatif karena parameter mu h, mu a, alpha, pi, dan k bernilai positif. Sedangkan untuk lambda 5 diperoleh sebagai berikut. Agar titik setimbang bebas penyebaran penyakit antraks stabil asimptotis, maka lambda 5 harus kurang dari 0, sehingga diperoleh syarat R0 kurang dari 1. Dengan demikian, titik setimbang bebas penyebaran penyakit antraks akan bersifat stabil asimptotis jika memenuhi R0 kurang dari 1. Yang kedua, melakukan analisis kestabilan titik setimbang endemik dengan mensubstitusikan titik setimbang endemik atau E-stars ke dalam matriks Jacobian, sehingga diperoleh matriks sebagai berikut. Selanjutnya, diperoleh persamaan seperti di bawah ini dengan A1, A2, A3, A4, dan A5 sebagai berikut. Berikut merupakan lanjutan dari keterangan A3, A4, A5. Dengan menggunakan kriteria Routh-Hurwitz, persamaan di atas akan memiliki akar-akar yang bagian realnya negatif jika dan hanya jika A1, A2, A3, A4, A5 lebih dari 0 dan A1 kali A2 kali A3 kali A4 dikurangi A1 kuadrat kali A4 kuadrat dikurangi A3 kuadrat kali A4 ditambah 2 kali A1 kali A4 kali A5 ditambah A2 kali A3 kali A5 dikurangi A1 kuadrat kali A2 kuadrat kali A5 dikurangi A5 kuadrat lebih dari 0. Berikut merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Berikut merupakan lanjutan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Berikut merupakan lanjutan dari syarat-syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan kriteria Routh-Hurwitz, syarat-syarat yang didapatkan ternyata masih cukup rumit. Oleh karena itu, kestabilan titik setimbang endemik perlu ditentukan melalui simulasi numerik dengan menggunakan grafik bidang fase. Kemudian dilakukan analisis kestabilan titik setimbang endemik dengan simulasi bidang fase menggunakan software MATLAB. Diberikan nilai parameter dan 3 nilai awal berbeda sebagai berikut. Berikut merupakan hasil simulasi bidang fase dengan 3 nilai awal yang berbeda. Ketiga nilai awal tersebut menuju ke satu titik, yaitu titik setimbang. Titik setimbang endemik atau E-stars pada model matematika penyebaran penyakit antraks
dengan saturated incidence rate stabil asimptotis jika R0 lebih besar dari 1. Berdasarkan nilai parameter yang telah diberikan, didapatkan pula R0 sama dengan 6,9444. Selanjutnya yaitu analisis sensitivitas parameter. Untuk mengetahui parameter yang paling berpengaruh pada bilangan reproduksi dasar atau R0. Berdasarkan hasil indeks sensitivitas, diperoleh bahwa parameter yang berpengaruh besar pada bilangan reproduksi dasar adalah beta A, omega A, dan mu A. Kemudian untuk tabel kedua, menunjukkan hubungan antara perubahan nilai parameter terhadap nilai R0. Selanjutnya akan dibahas tentang simulasi numerik. Yang pertama adalah simulasi numerik saat kondisi bebas penyebaran penyakit antraks dengan menggunakan nilai parameter seperti yang tertera pada tabel berikut. Kemudian, hasil simulasi numerik yang telah diperoleh disajikan pada gambar di samping. Pada gambar tersebut terlihat bahwa jumlah populasi manusia sehat yang rentan mengalami kenaikan sampai hari ke-15. Kemudian, jumlah populasi ini cenderung konstan. Selanjutnya, untuk populasi manusia yang terinfeksi antraks dan populasi manusia yang sembuh dari penyakit antraks mengalami penurunan hingga menuju 0 atau mengalami kepunahan. Kemudian, jumlah populasi hewan sehat yang rentan mengalami kenaikan. Sedangkan populasi hewan yang terinfeksi antraks mengalami penurunan, tetapi tidak signifikan, hingga akhirnya menuju 0 atau mengalami kepunahan juga. Dari simulasi tersebut, diperoleh juga nilai R0 sama dengan 0,1250 yang kurang dari 1. Yang kedua, simulasi numerik saat kondisi penyebaran penyakit antraks dengan menggunakan nilai parameter seperti yang tertera pada tabel berikut. Kemudian, untuk hasil simulasi numerik yang telah diperoleh disajikan pada gambar di samping. Pada gambar tersebut terlihat bahwa jumlah populasi manusia sehat yang rentan mengalami kenaikan sampai hari ke-15. Kemudian, jumlah populasi ini cenderung menurun. Selanjutnya, untuk populasi manusia yang terinfeksi antraks dan populasi manusia yang sembuh dari penyakit antraks mengalami penurunan sampai hari ke-5. Kemudian, jumlah kedua populasi ini cenderung mengalami kenaikan. Selanjutnya, jumlah populasi hewan sehat yang rentan mengalami penurunan. Sedangkan populasi hewan yang terinfeksi antraks mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari simulasi tersebut, diperoleh juga nilai R0 sama dengan 6,9444 yang lebih besar dari 1. Fifth conclusion. Kesimpulan. Yang pertama, model matematika penyebaran penyakit antraks dengan saturated incidence rate memiliki dua titik setimbang, yaitu titik setimbang bebas penyebaran penyakit antraks atau E0 dan titik setimbang penyebaran penyakit antraks atau E stars. Titik setimbang bebas penyebaran penyakit antraks bersifat stabil asimptotis jika dan hanya jika memenuhi R0 kurang dari 1. Sedangkan titik setimbang penyebaran penyakit antraks cenderung bersifat stabil asimptotis jika memenuhi R0 lebih dari 1, dengan R0 sama dengan beta A kali omega A per mu A kuadrat. Yang kedua, berdasarkan hasil simulasi numerik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada kondisi bebas penyebaran penyakit antraks, jumlah populasi manusia sehat yang rentan atau SH dan jumlah populasi hewan sehat yang rentan atau SA cenderung mengalami kenaikan. Lain halnya dengan saat kondisi penyebaran penyakit antraks.
jumlah kedua populasi tersebut cenderung mengalami penurunan. Sedangkan jumlah populasi manusia yang terinfeksi antraks atau IH dan jumlah populasi manusia yang sembuh dari penyakit antraks atau RH serta jumlah populasi hewan yang terinfeksi antraks atau IA pada saat kondisi bebas penyebaran penyakit antraks akan cenderung menurun sampai akhirnya mengalami kepunahan. Lain halnya dengan saat kondisi penyebaran penyakit antraks, jumlah ketiga populasi tersebut cenderung mengalami kenaikan. Saran: pada penelitian ini dibahas mengenai analisis kestabilan model matematika penyebaran penyakit antraks dengan saturated incidence rate yang dalam simulasinya menggunakan nilai parameter dari jurnal acuan serta asumsi. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian serupa namun menggunakan data real lapangan. Penambahan kontrol juga dapat dilakukan untuk menekan jumlah populasi manusia ataupun populasi hewan yang terinfeksi penyakit antraks. Salah satunya dengan upaya pemberian vaksinasi pada populasi hewan yang rentan terkena penyakit antraks. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.